Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami pada uji kualitatif protein mata kuliah Biokimia Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang dengan pembimbing Ibu Apoteker Rista Widya Pangestika M Farm Clean. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, Ayesi Dewi Savitri NIM 209010, Karmenita Maharani NIM 209011, Cici Dwi Mustikawati NIM 209012, Dea Ali Luardani NIM 209017, dan Hana Vicky NIM 209024. Pada video kali ini kami akan membahas tujuan, pelaksanaan, hasil pengamatan, dan pembahasan. Pengertian dari protein. Protein berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama, adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang juga sulfur serta fosfor. Tujuan pelaksanaan. Uji ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan dan menunjukkan adanya denaturasi protein. Alat-alat yang digunakan adalah wadah plastik dan pipet tetes. Sedangkan untuk bahan-bahannya diperlukan susu sapi, susu kedelai, kecap, minyak, kuning telur, putih telur, air gula, tahu, kacang tanah, dan terakhir adalah jagung. Prosedur kerja. Siapkan 10 wadah. Kemudian, masukkan larutan sampel sebanyak 15-30 ml pada wadah. Tambahkan 20-30 tetes asam cuka ke masing-masing sampel. Amati dan catat perubahan yang terjadi. Pelaksanaan uji kualitatif protein. Siapkan semua alat dan bahan yang digunakan untuk uji kualitatif protein, seperti cuka dan sampel pada wadah plastik. Jika semua alat dan bahan sudah siap, maka pengujian dapat dilakukan. Sampel yang pertama adalah sampel susu sapi. Sampel tersebut diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel susu sapi direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi menjadi butir-butir kecil. Kandungan protein dalam susu sebanyak 2,7% atau lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan mutu kandungan protein susu minimal 2,8% yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Sampel kedua adalah sampel susu kedelai. Sampel tersebut diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel susu kedelai direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi. Butiran berukuran lebih besar dari butir susu sapi. Kandungan protein yang terdapat dalam kedelai yaitu sebesar 40% dan merupakan kandungan tertinggi di antara berbagai bahan protein nabati lainnya. Sampel ketiga yaitu kecap. Sampel kecap diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel kecap direaksikan dengan cuka, sampel tersebut tidak mengalami denaturasi karena konsentrasi sampel yang terlalu tinggi. Sampel keempat adalah sampel minyak. Sampel minyak diberi 5 tetes cuka.
Ketika sampel minyak direaksikan dengan cuka, sampel tidak mengalami denaturasi dikarenakan hampir 99% sampel mengandung lemak. Sampel kelima adalah sampel kuning telur. Sampel kuning telur diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel kuning telur direaksikan dengan cuka, sampel tidak mengalami denaturasi dikarenakan konsentrasi sampel yang terlalu pekat. Kuning telur mengandung 2,7 gram protein. Sampel yang keenam adalah sampel putih telur. Sampel putih telur diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel putih telur direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi. Satu putih telur mengandung sekitar 4 gram protein. Sampel yang ketujuh adalah sampel air gula. Sampel air gula diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel air gula direaksikan dengan cuka, sampel tersebut tidak mengalami denaturasi dikarenakan air gula mengandung karbohidrat jenis disakarida dan tidak mengandung protein. Sampel ke-8 adalah sampel tahu. Sampel tahu diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel tahu direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi dengan ukuran butiran kecil. Sampel mengalami denaturasi karena tahu mengandung protein sangat tinggi. Sampel ke-9 yaitu sampel kacang tanah. Sampel kacang tanah diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel kacang tanah direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi dengan gumpalan sedang, dikarenakan kacang tanah mengandung 27% protein. Sampel yang terakhir adalah larutan jagung. Sampel larutan jagung diberi 5 tetes cuka. Ketika sampel jagung direaksikan dengan cuka, sampel tersebut mengalami denaturasi dengan butiran kecil. Jagung merupakan sumber protein yang baik, tergantung pada varietasnya. Kandungan protein jagung berkisar antara 10-15% kebutuhan harian. Kesimpulan, faktor yang mempengaruhi struktur protein salah satunya adalah pH. Struktur ion protein tergantung pada pH lingkungannya. Struktur protein terdiri dari beberapa asam amino, di mana asam amino ini dapat bertindak sebagai ion positif, ion negatif, atau berdwikutub atau zwitterion. pH yang rendah dan tinggi dapat menyebabkan terjadinya denaturasi dan merubah struktur dari protein. Tingkat kepekatan sampel juga mempengaruhi proses uji denaturasi tersebut, sehingga pada tingkat konsentrasi tinggi sampel tidak mengalami perubahan apa-apa.